masih butuh perlu adanya gunanya pendampingan belajarnya anak. Saya potongnya dulu ya. Per ikilah benjek Bu Fitri unmute ini. Nah. Kenapa, Pak? Ya, oke. Lanjut Bu Fitri, gimana Bu Fitri? Ya, masih perlu buku pendamping untuk belajar. Kalau memang yang tadi disampaikan sama Ustadz Bayu kan kalau bisa dibuat sendiri. Dibuat sendiri kan masih butuh waktu nggih. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya kan pastinya kan kita walaupun masih belum bentuk buku kan masih memberikan beberapa lembaran yaitu bentuk LKS. Namun pada intinya kalau memang guru atau mungkin sekolah belum bisa mengupayakan untuk membuat buku yang bentuk lembaran yang bentuk buku dari beberapa lembaran itu. Jadi kalau untuk kelas 1 sendiri masih butuh buku pendamping. Karena apa? Karena biasanya wali murid itu kalau tidak ada buku, cuman misalnya lembaran-lembaran aja itu kesulitan untuk misalnya mengetahui materi yang akan dipelajari anak-anak kan gitu. Atau untuk memberikan pembelajarannya. Terus untuk buku yang digunakan, kalau menurut saya sih kemarin kan terserah. Kalau untuk yang standar kayak yang sekarang ini ya, untuk yang sekarang ini kan selama ini bertahun-tahun kita kan ada pembeda buku, kadang penerbit ini, kadang penerbit itu. Kita kan mengupayakan apa yang ada dalam KD itu kan kita sampaikan ke anak-anak. Terus kayaknya itu di dalam buku itu beda-beda KD yang disajikan. Termasuk di KD di buku ini, buku yang kita pakai ini, ya. Itu kayak yang sekarang kan posisinya kita harus belajar di rumah. Sedangkan buku yang ada di dalam KD ini tuh sebenarnya sih mengulang, tapi beberapa KD itu beda-beda, Ustaz. Mungkin ya itu sebenarnya sih sudah pernah disampaikan, cuman kan yang namanya anak-anak kan yang nggak mungkin bisa menjelaskan ke orang tuanya, ini maksudnya kayak gini Bu atau gimana. Jadi kan sebenarnya ya perlu pengulangan pemahaman secara real kan gitu. Kalau kita lihat kalau saya lihat di bukunya sendiri itu misalnya di tema 8 itu sebenarnya di tema sebelumnya itu sudah ada gitu loh. Cuman pengulangannya itu lebih banyak. Mungkin di semester 1 dulu pernah disampaikan, tapi kan karena memang tematik mungkin ya. Jadi kayak di bahasa Indonesia saja loh. Jadi anak-anak itu harus paham. Ini Bu Fitri, ya langsung aja Bu Fitri ya. Rekom sampean yang digunakan buku apa Bu untuk di tahun ajaran baru? Yang materinya mungkin lebih simpel. Apa ya? Kalau kembali ke basic gimana? Gimana? Nggak ada masalah Bu bagi saya Bu. Nggak ada masalah. Jadi yang menjadi kebutuhan aja. Ya. BSI yang dari pemerintah Bu ya. Oke. Ya. Tapi kan itu kan standar yang dipegang anak-anak. Namun kan guru kan tetap punya pegangan ya, termasuk dari Yudhistira atau dari Erlangga atau dari apa. Mungkin dari beberapa kumpulan buku itu dibuat referensi, kita padukan jadi satu, kita bentuk sebuah LKS. Ya, pada intinya gini, nanti dari pertemuan ini jadi pihak koperasi itu akan menyiapkan buku apa gitu loh. Jadi persiapannya kan perlu kita tentukan sekarang. Jadi saran jenengan Bu Fitri untuk menggunakan buku BSE Dinas ya Bu ya. Ya Bu Fitri. Ya oke, nggak apa-apa. Ya disampaikan. Jadi di pertemuan ini nggak ada istilahnya nyun sewu arahan harus menggunakan penerbit A, B, C, enggak. Saya istilahnya, tetapi nanti ini kesepakatan bersamanya apa yang akan kita gunakan. Itu aja ya. Oke, terima kasih Bu Bu Nurul Fitri. Selanjutnya saya mute dulu ya. Untuk selanjutnya adalah Bu Ita. Bu Ita sudah nyambung suaranya Bu Ita? Bu Ita. Ya.
Monggo Bu Ita. Bu Ita. Bu Ita kelihatannya kok naik Bu Ita. Bu Ita nggak connect kelihatannya ini Bu. Oke. Iya kok dia main patung. Bu Ita. Bu Ita sudah bisa bersuara Bu Ita. Ratu. Lancar. Kalau bisa. Oke, selanjutnya untuk siapa? Untuk Bu Anis ada. Bu Anis ada. Belum ada ya? Ada siapa? Titi. Siapa? Titi saya bunga dulu. Nah, oke. Bunga. Tolong cek. Apa kok Mbak Bu Ali Mas? Oke, Bu Bunga, silakan Bu Bunga. Ya, saya. Iya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya buku pegangan untuk siswa itu mungkin yang banyak referensi soal-soalnya karena kan buku memang hanya dibuat untuk belajar di rumah. Kalau di sekolah kan kita sudah buat LKS untuk anak-anak. Jadi menurut saya mungkin saya pilihnya Yudhistira, Pak. Yudhistira ya. Oke. Pertimbangannya apa, Bu? Yaitu banyak soal-soalnya kan dibuat belajar di rumah anak-anak. Oke. Terima kasih Bu ya. Itu aja Bu ya. Ya. Oke. Selanjutnya ada siapa Bu di kelas 2 Bu? Bu Halimah. Bu Halimah ya. Monggo Bu Halimah. Kita suara kita nyala nasi. Iya tapi gak bisa ngomong kita. Bu Halimah ya. Oke Bu Halimah silakan Bu Halimah. Ya. Monggo Bu Halimah. Dengar Bu Halimah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Yudhistira itu mungkin karena kemarin kita sudah pakai terus dia ada evaluasi juga mungkin ada perbaikan terus ya sudah lumayan sih nggak terlalu jauh anunya sudah ada bacaannya yang penting ada bacaannya terus ada tugas-tugas rumahnya itu yang dikerjakan intinya sama dengan bunga. Memakai buku Yudhistira ya. Banyak bacaannya ya. Kalau kalau BSE-nya itu mungkin untuk pendamping. Oh iya. Oke. Tambahan. Oke. Terima kasih Bu Al. Selanjutnya yang kelas 2 siapa? Vivi ya. Mbak Vivi nggak gabung ini kelihatannya. Kita skip dulu ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya masuk di kelas 3. Di kelas 3 itu ada siapa saja kelas 3 itu? Bu Siti Fatimah ya? Oke. Bu Fat, monggo Bu Fat. Kalau saya gimana ya Pak? Sebenarnya ya Yudhistira itu juga bagus sebenarnya. Cuman menurut saya kalau Yudhistira itu mahalnya lebih mahal daripada kalau kita pakai BSE buku pemerintah. Terus kalau dari isi memang bagus Yudhistira itu banyak ayahannya gitu. Untuk pengayaan itu banyak sekali. Gambarnya menarik. Cuman ketika kita membuat LKS yang rada mirip dengan buku, itu kita rada kesulitan. Terus kalau untuk anak-anak mungkin saya lebih suka di buku pemerintah aja. BSE ya. Oke.
ya anak-anak belinya lebih murah dan ya bisa buat beli yang lain juga. Oke. Gitu. Terima Isinya kasih. juga nggak banyak berbeda kan. Oke. Terima kasih Bu siapa? Bu Fatima. Mungkin yang kelas 3 yang lainnya siapa? Bu Fat? Saya lupa. Siapa Pak? Kalau Pak Karbudin. Pak Karbudin, Bu Ulum. Pak Karbudin Ulum ya. Oke. Pak Kar, monggo Pak Kar. Oke. Kalau saya sih buku itu yang mudah dicari, terus koperasi itu tidak kebingungan untuk mendistribusikan ke anak-anak. Kalau kemarin BSE itu kan agak susah ya, kita juga mencarinya juga kadang kalau ada kekurangan itu kita harus mencari sendiri di pasar. Kemudian kadang di pasar juga nggak ada. Ya ini yang susah itu nanti kan di koperasinya. Kalau masalah isi antara BSE mungkin di Yudhistira atau mungkin hampir sama. Memang dari ukuran harga itu memang kalau BSE lebih murah. Tapi kalau saya yang mudah mendistribusikan ke anak-anak dan orang tua itu. Jadi orang tua siap kalau dia butuh langsung bisa mendapatkan itu. Kalau BSE kadang kalau koperasi kesusahan kita minta ke penerbit, ke BSE itu kadang hanya dijanjikan terus kita yang saya tahu kemudian pihak koperasi cari sendiri di pasar. Wali murid suruh sendiri cari di pasar, kadang ogah-ogahan. Ya ini kan kadang agak susah. Kalau saya sih mending pakai yang Yudhistira aja sementara ini. Yudhistira. Gitu. Ya mungkin kalau kedepannya BSE bisa menyediakan yang cepat ya baru kita alih ke sana. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Kar. Ini perlu kami informasikan ya. Ini nanti 7 menit lagi ini akan mati. Silakan nanti selama 3 menit lagi ya. Kelihatannya nggak nututi soalnya. Yang kelas 3 satu lagi. Siapa? Jangan dekat-dekat. Bu Aulia nggak ada, Bu Ulum nggak ada. Bu Aulia. Cuman nambah sedikit, Pak. Iya, gimana? Kalau buku BSE yang punya pemerintah di pasaran lebih mudah dicari, Pak, daripada yang punyanya buku penerbit yang khusus, misalnya kayak dulu pernah kita pakai 3 serangkai atau Yudhistira, itu lebih mudah buku pemerintah dicarinya di pasaran loh ya. Bukan kita bukan kita anti A dan anti B, cuman kalau buku pemerintah itu di Togama selalu ready, di Blauran juga selalu ready. Kalau di punyanya Yudhistira belum tentu ready, seperti itu. Kalaupun ready biasanya nggak lengkap satu paket gitu, misalnya kelas 3 semester 1 nggak lengkap kayak gitu. Kalau di pasaran itu kayak gitu. Saya sudah keliling berkali-kali itu. Ya, oke. Bahkan ngecek harga juga. Ya, terima kasih Bu. Untuk sarannya kan kalau buku BSE kan mudah dicari faktanya buku BSE itu kan mudah dicari di lapangan gitu kan intinya. Iya. Ya, oke. Selanjutnya kita geser di kelas 4 ya. Kelas 4 ini ada siapa saja kelas 4? Kelas 4. Kelas 4 siapa? Bu Firda. Kelas 4 Bu Firda ada? Ada. Bu Firda ada ya? Oke. Firda kelas 5. Firda kelas 4 siapa? Pak No. Pak Dar ya? Pak Dar. Pak Dar. Monggo Pak Dar. Waktu sih. Ayo Pak Dar. Mati Pak suaranya. Audio.
Suaranya Pak. Halo. Halo. Sudah bunyi dah? Bunyi. Oke. Ayo Pak. Halo. Ya, halo. Wis, jelas Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masalah buku apa yang bisa dipakai oleh siswa. Saya kira begini, kalau saya berpendapat, ada dua yang harus kita pertimbangkan. Kalau saya, jadi seperti ini, ada dalam hal pembelian buku atau pengadaan buku itu ada dua niat. Yang pertama, niat kita adalah memberikan hak siswa terhadap buku apa yang bisa dipakai dalam hal pembelajaran selama 1 tahun itu. Nah, kalau niat kita bagaimana cara kita untuk memberikan hak kepada siswa tentang buku apa yang bisa dipakai dalam pembelajaran 1 tahun, menurut saya itu semua buku bisa. Saya pernah menggunakan BSE, saya pernah menggunakan Yudhistira, kalau tidak salah pernah menggunakan apa lagi dulu itu Grafindo atau Grasindo atau apa itu. Pernah dulu juga ganti-ganti buku. Dan pada dasarnya sama. Setiap buku punya kelemahan, punya kelebihan. Ada yang gampang, ada yang banyak bacaannya, ada yang sedikit bacaannya, ada yang banyak LKS-nya. Setiap guru pasti punya sesuatu yang berbeda-beda. Saya suka yang banyak LKS-nya. Guru yang lain punya yang banyak bacaannya. Guru yang lain suka yang banyak variasi-variasi gambar atau yang lain. Saya kira itu sama saja. Mau buku apa, itu sama saja. Yang penting gampang dicari oleh siswa, katanya Pak Karbutin tadi. Jadi gampang didapat. Ketika anak-anak kekurangan, kita pesan 1, 2 hari, 3 hari, paling lama 1 minggu sudah dapat. Kalau pengalaman kita sampai 2 minggu, sampai 3 minggu, tidak dapat. Berarti kan ada kendala di situ. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita memberikan hak siswa dalam hal buku, supaya anak-anak itu gampang menerimanya. Kalau masalah materi, saya yakin semuanya ustadz-ustadzah bisa. Materinya ada lengkap, dilengkapi sama ustadz-ustadzah. Materinya kurang soal, dibikinkan LKS. Materinya kurang bacaan, dicarikan literasi di Google. Atau bisa disetelkan video, atau disetelkan, dibrowsingkan, dikasih catatan-catatan. Itu kreativitas guru. Jadi menurut saya, itu niat pertama. Kalau seperti itu, maka dimudahkan dalam hal mendapatkannya. Sama seperti yang Pak Karbutin tadi. Yang pertama. Yang kedua, jika niat kita dalam hal pengadaan buku di sekolah kita itu niat bisnis, Pak Dar, sebentar lagi akan mati, nanti mohon teman-teman nanti gabung lagi ya, tinggal 1 menit lagi. Oke, lanjut. Pak. Tinggal 1 menit. Ya. Oke, kalau niatnya bisnis otomatis sekolah punya untung. Untungnya sedikit apa banyak, dipakai untuk rekreasi atau dipakai untuk tambahan honorer gaji atau honorer HR-an atau dipakai tambahan untuk family gathering. Nah, berarti kan ini cara yang kedua, niat kita yang kedua. Berarti kalau seperti itu kita menentukan buku-buku yang sekiranya bisa memberikan fasilitas lebih kepada sekolah. Jadi itu bisnis. Nah, kalau dari segi bisnis otomatis sekolah punya hitung-hitungan dan yang paham dari harga buku ini. Kan dari penerbit kan memberikan berapa 40% ya. Nah, itu mau diambil berapa? Nah, itu yang paham ya kepala sekolah. Oh, tak jupuk 20%, si 20% tak balik nang siswa.
Gimana 20% itu dengan hitungan ini 20% dari laba sekian ratus buku, ya, itu hitungannya nanti ketemu berapa puluh juta. Nah, kan yang paham kepala sekolah. Jadi kita dapat 40% itu mungkin 50-50, 20 buat siswa, 20 buat sekolah. Atau oh ini dalam masa membangun, saya lihat di sekolah-sekolah yang lain itu ternyata 40% itu masuk sekolah semua. Nah, bisa saja. Nah, dihitung, 40% tak ngene sekolah KB, berarti siswa harus menanggung sejumlah buku, per bukunya mungkin bisa 80 sampai 90 ribu per buku. Nah, jadi pada dasarnya di sini juga yang harus kita pikirkan, yang harus kita bicarakan juga. Kalau kita ambil dari segi bisnis, berapa yang kita ambil. Terus diikutkan sekolah-sekolah se-Muhammadiyah itu berapa ngambilnya. Jangan sampai kita itu lebih rendah dari sekolah-sekolah yang lain, sekolah-sekolah Muhammadiyah. Atau jangan lebih tinggi daripada sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kalau ada selisih 1, 2, atau 5% dengan sekolah Muhammadiyah yang lain, mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi intinya seperti itu dari segi bisnisnya. Ya, antara ini Pak ya, saya garis bawahi satu, antara tujuan satu pemberian materi hampir semuanya buku sama. Yang kedua adalah dari segi keuntungan sekolah Pak ya. Pada ya. dua hal itu. Ya, jadi dari ketiga buku yang sudah masuk kemarin ada Yudhistira, ada Erlangga, ada apa kemarin? Mana yang kalau kita ngomong segi bisnis loh ya, mana yang paling menguntungkan buat kita? Okay. Selain itu juga tidak mengesampingkan kebutuhan siswa. Cuman begini, yang perlu digarisbawahi dari tahun-tahun, dari awal tahun yang kurikulum 2013, yang perlu digarisbawahi adalah sampai hari ini orang tua masih kesulitan mengajari anaknya dalam hal materi pelajaran. Sampai hari ini masih bingung wali murid itu, mana yang IPA, mana IPS, mana matematika, mana matematika mungkin tahu ya, yang pelajaran-pelajaran, yang mana PKN. Nah, mana itu? Sampai hari ini masih bingung, meskipun sudah berjalan berapa tahun, dari 2013 sampai sekarang. Kenyataannya adalah wali murid masih kesusahan untuk mengajari anak ketika dimuncul di mata pelajarannya. Sampai hari masih bingung. Nah, kalau tergantung niat kita, kalau memfasilitasi hal sedemikian, Erlangga punya solusinya. Di mana setiap buku Erlangga per KD per pelajaran. Kalau yang lain kan KD-nya umum langsung, terus mata pelajarannya kan langsung, mana IPA, mana IPS, mana. Tapi kalau Erlangga ada per KD, ada per mata pelajaran. Kalau itu juga bisa menggampangkan buat guru juga dalam hal memilih membuat soal. Kadang kita jadi guru sampai hari ini kadang kecelek loh dengan KD itu. Seolah-olah, iki temenan iki koyo bahasa Indonesia, ternyata melbu SBDP. Kadang kita kecelek kalau tidak teliti betul meneliti KD-KD itu. Tapi kalau di Erlangga sudah muncul KD-nya, nggak bakalan kecelek kita. Ya. Kalau membuat kisi-kisi soal juga sudah ada KD-nya dan nggak bakalan kecelek. Mungkin itu dari saya. Maka rekom jenengan ada Erlangga, Pak ya. Erlangga. Oke. Hal Erlangga itu ya. Nomor 1. Oke, terima kasih Pak Darno. Selanjutnya dari kelas 4 di situ ada Bu Nurul Huda, nggak gabung ya? Bu Nurul Huda nggak gabung ya? Bu Andre, Pak Roin nggak ada. Oke, lanjut. Selanjutnya di kelas 5. Di kelas 5 ada Pak Adi, kita pahamkan. Inilah dulu. Halo. Ya. Monggo, Bu Nila, silakan Bu Nila. Ya, sudah Bu Nila.
Bu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa ya Mbak suara? Masuk. Isi. Tak matikan dulu. Bu Nila. Halo Bu Nila. Sudah masuk? Sudah Bu. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih Pak mendengarkan komentarnya teman-teman ya seperti itulah Pak. Kalau saya diminta tergantung dari visi misinya sekolah Pak. Yang dibeberkan panjang lebar oleh Ustaz Darno tadi kan sudah jelas. Sekolah itu maunya kemana? Mau memfasilitasi muridnya atau menambah bidang bisnis di sekolah? Itu aja sudah. Kalau tentang materi saya yakin pakai buku murah, buku mahal, tetap nanti keluhannya teman-teman sama. Nanti ujung-ujungnya larinya kan ke LKS. Padahal kan kita sudah lama itu harus meninggalkan LKS itu. Yang paling penting itu kan kebermaknaan anak-anak itu belajar di sekolah. Itu sebetulnya yang paling penting. Kalau buku itu kan hanya penunjang aja sih Pak. Kalau saya ya teman-teman tahu enggak bahwa dari buku-buku yang sudah dinego, teman-teman itu akan mendapatkan fasilitas minimal. Yang kemarin Family Gathering itu kalau enggak salah 50 juta itu diambil dari uang buku. Kemudian tunjangan hari raya juga diambilkan dari situ. Nah, kalau memang teman-teman sepakat nggak mau yang mahal, ya sudah, nggak apa-apa. Akhirnya yang itu nanti dipotong. Kalau tujuannya ya hanya itu aja, Pak. Kalau buku apa saja tetap sama. Kalau saya sih lebih condong kepada yang kemarin wali murid pakai apa, ya sudah itu Pak. Soalnya apa? Biar kesannya kita nggak tiap tahun ganti buku, nanti ganti buku, yang punya adik ganti lagi. Nah itu yang jadi persoalan. Kadang-kadang kan wali murid kan sering ngeluhkan, Ustazah tiap tahun kok bukunya ganti ya, buku adiknya nggak bisa diturunkan lagi. Nah itu kan juga kasihan juga wali murid itu. Kalau saya sih lebih seperti itu. Jadi rekom sampean saya nangkapnya ini di Yudhistira Bu ya. Kalau saya sih tetap aja Pak, karena apa? Ya tetap ini kan kita kalau memang nggak mau bisnis ya nggak usah diambil, keuntungannya sudah kembalikan semua ke wali murid. Selesai sudah, kalau itu memang terlalu mahal dan guru-guru nggak usah mengeluh nanti nggak dapat apa-apa. Itu aja selesai. Tapi kalau saya lebih memfasilitasi wali murid itu bisa diturunkan ke adiknya. Kalau mau pakai buku BSE, saya kalau BSE itu cari di luar mudah. Tetapi koperasinya itu rekanannya nanti sulit, Pak. Rekanannya sulit. Yang paling mudah itu kan kita bermitra dengan yang paling mudah kita jawil, kita kontak, dia langsung bisa mengupayakan. Itu kerjasama yang menguntungkan itu ya kerjasamanya itu cepat merespon. Tapi kalau kita pakai buku BSE ya memang murah meriah, nggak apa-apa. Tapi pada saat wali murid itu mau mencari di luar, ya nggak apa-apa, suruh beli aja di luar. Kalau saya BSE, monggo, Yudhistira juga monggo. Saya hanya merekom di dua itu aja Pak. Kalau di Yudhistira alasannya tahun kemarin kita sudah menggunakan itu biar wali murid itu yang pakai punya kakaknya bisa dipakai lagi. Kalau BSE itu harganya lebih murah, wali murid tidak beli di sekolah pun bisa gitu loh. Biarkan wali murid beli di luar dengan harga yang murah, tapi sekolah sulit untuk mengendalikan. Nanti sekolah bingung lagi, tergantung kalau sekolah di manajemen koperasinya bisa mengatur ya monggo. Itu kan semua kembali kepada manajemen sekolah lagi, Pak. Kalau saya ya wis dua itu aja lah, BSE atau di Yudhistira. Karena saya lihat model pembelajaran tahun depan kan kita sudah harus banyak berubah, Pak. Paling buku paket itu hanya dipakai untuk pegangan anak aja. Yang lebih banyak nanti kan nggak tahu ini nanti tayangannya di sekolah kita ini untuk sarana prasarananya itu yang sekarang sudah menggunakan IT masih bisa dilaksanakan apa tidak. Karena beberapa hari ini hampir 1 bulan kita menggunakan IT di rumah, toh anak-anak juga tak lihat lebih enjoy dia
bekerjanya di situ. Saya lebih condong ke arah sana. Misal anggaran keuangannya itu lebih banyak dialihkan untuk ke IT-nya itu. Mungkin dia diproses mulai kelas 1 sudah dicicilkan, nanti baru dia bisa pakai di kelas 5 karena dia sudah bisa menggunakan di kelas 4, kelas 5 itu kan kalau menggunakan IT kan sudah bisa maksimal. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Nila. Selanjutnya untuk yang kelas 5 ada Pak Andi. Monggo Pak Andi. Pak Andi. Monggo Pak Andi. Silakan Pak Andi. Cek tes 1 2. Ya. Enggak Ustaz. Ya, sip. Terdengar Pak Andi. Teman-teman Ustaz yang lain? Ya. Dengar Pak. Saya matikan dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk buku ini Ustaz Bayu, saya pikir tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman, baik kekurangan maupun kelebihannya sudah lengkap semua disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Jadi kalau saya sendiri, monggo, kita saya nggak bisa menentukan pakai buku yang mana yang jelas nanti, yang pertama itu nanti, yang pertama baik dan sangat bermanfaat untuk anak-anak sebagai pegangan untuk anak-anak. Yang kedua juga tadi sudah disampaikan, yaitu sangat bermanfaat untuk sekolah dan ustadz-ustadz yang lain. Paling tidak itu tidak malah menyusahkan, itu yang paling penting itu. Jadi pakai buku dari penerbit manapun itu monggo seperti itu. Jadi kalau saya yang penting itu anak-anak dengan adanya buku itu anak-anak bisa mencari materi sesuai dengan KD, dan sekolah ustadz-ustadzanya pun gampang untuk menggunakan buku itu. Dan ya benar yang dikatakan Ustadz Danila tadi, ke depan ini kan kita belum tahu untuk model pembelajaran yang kita setting seperti apa. Itu kan terus peran buku nantinya itu seperti apa? Apakah 100% kita menggunakan buku? Apakah cukup 50% buku itu hanya sebagai pendamping saja, kan kita belum tahu settingannya ke depan. Nah ini kan dari kurikulum sendiri kan juga belum menentukan nanti settingannya seperti apa. Kalau tetap seperti kemarin ya seperti kemarin aja. Kalau ada perubahan menggunakan IT, berarti kan buku itu hanya dipakai untuk untuk pendampingan saja. Jadi kalau saya Ustaz, rekomnya Ustaz, buku manapun bolehlah kalau saya. Yang penting nanti kan kita, kalau buku semuanya ada kekurangannya Ustaz. Yang Yudhistira, yang kemarin-kemarin itu semuanya nggak sama persis plek sesuai KD yang ada di Permendikbud itu, nggak sesuai. Ada yang nggak sesuai. Semuanya buku seperti itu. Lah itu kan pinter-pinternya kita sebagai pengajar kan mencari yang sesuai, mencocokkan baik dari KD-nya maupun materinya. Saya pikir seperti itu. Terus catatan lagi, kalau misalnya tadi ada yang bilang kalau cari buku yang yang banyak di pasaran. Kalau saya jangan kalau bisa jangan ada yang di pasaran. Kenapa? Kalau yang banyak yang di pasaran, kalau kita di koperasi harga jualnya lebih mahal dibandingkan di luaran, anak-anak wali murid bisa protes, mending beli di luaran saja, lebih murah. Kalau yang dipakai untuk buku yang ada di pasaran, sesuai yang diucapkan oleh Ustadz Karbudin dan Ustadz Fatimah tadi itu. Jadi kembali lagi di situ, untuk di koperasi itu bagaimana mengaturnya, kan seperti itu. Jadi saya pikir baik yang kemarin Yudhistira ataupun itu satunya itu sama saja Ustadz. Oke, makasih, seperti itu. Ini Ustadz Andi, saya masih ngambang karena yang jenengan sampaikan itu satu seperti biasa, terus yang kedua kalau bisa istilahnya tidak memberatkan anak, terus yang ketiga kalau nggak bisa kalau bisa di luar nggak ada yang jual. Hal ini itu kalau saya dapat gambaran, kalau untuk biasa untuk anak-anak itu kan
bisa pakai BSE, bisa pakai Yudhistira. Terus kedua untuk istilahnya untuk sekolah dan lain sebagainya itu Yudhistira. Kemudian yang tidak ada di luar, buku yang tidak dijual pada umumnya itu di Quadra. Maka dari itu sebetulnya kalau saya kan ini kan dalam meminta gambaran teman-teman apakah ada rekom khusus atau menyarankan buku ini atau apa secara spesifiknya apa Pak Andi? Kayak gitu biar saya Yeah. Kalau saya ya nggak ada Ustaz. Kalau saya buku baik yang Yudhistira maupun yang Erlangga maupun yang BSE itu saya pikir sama semua. Saya pikir itu kekurangannya pun ada, kelebihannya pun ada, tergantung bagaimana kita sebagai pengajar itu untuk menambahi kekurangannya itu, untuk memperbanyak lagi. Kalau yang kekurangannya apa kita tambahi seperti itu. Jadi untuk penggunaannya baik sebagai buku pegangan siswa maupun pendampingan itu sama. Tergantung nanti itu sesuai yang diucapkan oleh di awal tadi itu tergantung sekolah itu mana misinya seperti itu. Apakah misi murni untuk kemudahan anak-anak atau untuk sekolah atau untuk dua-duanya, saya pikir sama. Jadi kalau saya suruh milih, monggo saya ambil rata-rata yang terbanyak aja. Sama yang rata-rata terbanyak. Oke. Makasih Pak Andi. Selanjutnya di kelas 5 ada Bu Firda. Monggo Bu Firda, saya nyalakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi, saya lebih suka dengan buku Yudhistira dibandingkan dengan Quadra sama BSE. Kalau Quadra itu Ustadz, itu kemarin saya baca itu memang materinya luas, tapi itu kalau untuk anak SD itu susah untuk dimengerti karena di situ juga ada sumbernya itu dari internet dan itu mata kuliah. Contohnya teknologi pangan kalau yang di kelas 3. Sedangkan yang BSE itu terlalu simpel untuk materi. Cuma sedikit dan jika memang diperlukan wali murid kan juga bisa download di internet. Sedangkan kalau Yudhistira itu materinya luas, kemudian ada latihan soal atau pengayaan, kemudian juga bisa membantu siswa dan wali murid, misalkan kayak kemarin soal online. Di situ pastinya wali murid acuannya pasti buku paket, kan? Nah, sedangkan di Yudhistira itu insya Allah lengkap. Jadi wali murid kalau ada soal online itu pasti mereka itu referensinya ke buku paket dan di situ sudah lengkap insya Allah di Yudhistira sudah ada gitu. Sedangkan kalau aturannya di buku BSE itu masih kurang lengkap, mungkin mereka masih bisa googling. Cuma kelemahannya di Yudhistira menurut saya itu mudah protol bukunya, kualitas bukunya. Kemudian jika ada wali murid beli juga lama koperasi itu kirimannya lama. Mungkin untuk kedepannya kualitas bukunya kayak mudah yang protol itu lebih bagus lagi. Kemudian cepat untuk nyampe di sekolah juga kalau misalkan ada yang beli buku seperti itu. Jadi rekom sampean Yudhistira ya Bu Firda ya. Halo Bu Firda. Itu dipakai. Oke, lanjut ya. Selanjutnya di kelas 6 nanti yang guru al-Islam untuk yang guru al-Islam atau guru mapel nanti yang di sesi terakhir. Untuk yang di kelas 6 ada Ustadzah Lin, ada Ustadzah Amel, dan ada Ustadz Nafan ya. Monggo saya mulai dulu dari Ustadzah Lin. Monggo Ustadzah Lin. Ustadzah Lin gabung. Bulin gabung. Jelas. Ya. Jelas Pak. Jelas. Ayu. Ya. Emang enggak Bu? Halo? Bulin. Ya, halo. Oke, lanjut Bu. Ya, jelas Pak. Jelas. Ya.
Oke, jelas ya. Oke, untuk masalah buku, kalau menurut saya apapun buku yang kita pakai itu sama, Pak. Ya, itu sama saja seperti yang disampaikan teman-teman yang lain. Ya, dari penerbit apapun itu sama. Yang penting itu bisa memberikan kemudahan kepada siswa, murid, dan juga guru yang mengajar. Nah, itu. Nah, nanti kalau misalnya kita mau pakai buku yang dipenerbit, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Darno. Halo? Ya, halo, Bu. Halo? Ya, halo. Jelas, Bu, jelas. Ya. Supaya nanti wali murid itu lebih banyak yang yang percaya pada pihak sekolah dan membeli buku yang disiapkan oleh sekolah, maka harga dari buku itu harus lebih murah daripada harga buku yang di pasaran. Nah, itu jadi berapapun yang dikasihkan penerbit kepada kita, nanti bagaimana caranya kita ambil dan apa yang mau kita pihak siswa. Mungkin buku apapun monggo Ustaz kata saya. Yang penting itu tadi tidak memberatkan wali murid. Oke, mungkin itu saya. Kalau rekom khusus nggak ada, Bu, ya? Rekom khusus. Halo, putus-putus, Bu. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, sama seperti Pak Andi ya. Tadi. Nggak ada. Caranya kurang lebih sama seperti Pak ya. Andi. Ya. Oke, selanjutnya Ustaz Nafan, monggo. Ya. Baik, halo. Ya. Jelas, Pak? Jelas, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi terlambat karena masih mengerjakan yang lain, baru bisa gabung ketika Ustaz Danila yang memberikan masukan. Saya kira begini, Pak Bayu, tujuan kita menggunakan buku itu untuk apa? Kalau misalkan untuk kemudahan bagi siswa, maka carilah apa yang mudah bagi siswa. Tapi kalau tujuannya kita untuk membantu sekolah, maka carilah penerbit yang benar-benar membantu sekolah. Jadi tujuannya apa dulu? Tapi kalau misalkan tujuannya itu ada dua, maka benar seperti yang Bu Nila, Bu Lin, sama Pak Andi tadi. Saya setuju, buku apapun, kalau misalkan dijual, ada dijual di luar, maka harganya harus lebih murah. Karena kalau sudah sama minimal, maka wali murid akan mencari di luar. Kemudian, kalau bisa memang perlu buku yang tidak ada dijual. Seperti kata Pak Andi tadi. Karena apa? Kita menjual apapun dengan catatan tidak memberatkan siswa, maka semua wali murid atau semua murid akan menggunakan. Jadi kalau pribadi saya sesuai dengan tujuan kita, mulailah tidak pakai buku di luar, membuat sendiri. Karena pengalaman 1 bulan ini kan ustadz-ustadzah kan disibukkan oleh membuat bahan ajar. Jadi ini sudah latihan, tinggal prakteknya nanti di lapangan. Kapan lagi kita menggunakan itu? Kalau dipaksa, akhirnya akan bisa. Jadi kalau saran saya pribadi, kalau memang digunakan, maka kita bisa membuat sendiri materi ajarnya. Ini saya tidak tahu kalau yang tematik itu lebih sulit mungkin. Kalau mapel kan lebih konsentrasinya di satu bidang studi. Tapi kalau tematik itu kan harus wali kelasnya kan harus berpikir ulang. Jadi kalau pribadi memang gunakan buku sendiri, artinya dibuat sendiri. Karena apa? Sekarang yang dari sekolah yang istilahnya itu membuat sendiri itu sudah banyak. Dari Al-Islam ini kan sudah getol-getolnya membuat buku sendiri. Nah kalau nggak dipakai juga eman. Kemudian yang IT juga sudah membuat sendiri. Tinggal
yang per kelasnya itu saja. Ya. Mudah-mudahan saja nanti bidang studi yang lain bisa menyusul. Ya. Mungkin itu sementara. Jadi yang penting tuh ya apa? Ini Pak Nafan, saya bisa nangkap di jenengan. Iya. Jadi saya buka semuanya. Iya. Jadi kan gini, kalau di suara di awal di visi misi itu kan sudah pernah saya sampaikan, Pak. Mungkin untuk yang tahun ini, kita kemungkinan besar masih menggunakan 1 tahun ajaran ini untuk menggunakan buku dari luar, ya, buku dari luar. Tetapi harapannya dalam 1 tahun ajaran ini nanti di tahun berikutnya kita bisa membuat bahan ajar sendiri, Pak. Kemudian yang kedua adalah ini yang pertanyaan tadi yang dari buat Pak Nafan sama Pak Andi ya. Ada yang dari 3 penawaran itu tadi, Pak Nafan sama Pak Andi, ada 2 penawaran yang di luar itu tidak ada, tetapi harganya lebih mahal, Pak. Seperti di Quadra. Di Quadra itu menjaminkan bahwasanya Quadra itu tidak ada di buku pasaran lainnya dan hanya ada di sekolah-sekolah. Apakah yang rekom sampeannya di luar tidak dijual, tapi harganya lebih mahal Quadra dibandingkan kayak Yudhistira sama Erlangga. Menurut sampean bagaimana, Pak? Pak Nafan. Saya dulu, ya. Yeah. Begini, wali murid itu sudah apa ya istilahnya sudah lebih pinter dari kita. Artinya harga itu menunjukkan kualitas. Yang penting begini Pak Bayu, misalkan dari Quadra itu katakan ada diskon itu berikan semuanya. Atau ya paling sedikit berapa lah untuk subsidi ketika ada yang bayar. Tapi jangan sampai kita memanfaatkan harga itu. Jadi insya Allah kalau dibandingkan dengan sekolah lain misalkan yang sama-sama Quadra, pasti wali murid tanya, lu belinya berapa? Nah, jadi intinya adalah kalau tidak ada dijual di luar, maka kita ya tetap menggunakan harga yang tidak memberatkan. Tidak memberatkan itu dalam arti sesuai dengan yang kita dapatkan. Jadi misalkan kalau harganya 50, ya 50 itu yang kita berikan ke wali murid. Jadi mungkin sementara itu Pak Bayu. Ya, oke, Pak. Ya, terima kasih Pak Nafan. Selanjutnya yang di kelas 6 itu ada Ustadz Alin, Ustadz Nafan sama Ustadz Amel. Monggo Ustadz Amel silakan. Amel. Monggo Bu Amel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya manut saja Ustadz, apapun bukunya, selaginya Ustadz bisa menggunakan dengan semaksimal mungkin, insya Allah anak didiknya juga mengikuti dengan baik. Begitu juga dengan orang tuanya. Sudah itu saja. Jadi apapun yang digunakan, saya manut saja. Jadi apa yang menjadi kesepakatan bersama Bu ya? Oke. Iya Ustadz. Itu selanjutnya kita masuk di Mapel ya. Di guru mapel kalau Ustadz ya gimana Bu? Ustadz Alaili belum masuk di kelas berapa? Iya. Oh Ustadz Alaili nanti Bu. Ustadz Alaili nanti. Oke. Ya. Soalnya di waktu di pembagian job deskripsi belum kita masukkan di situ Bu. Jadi sementara ini saya pakai acuannya di bagian ini, di bagian yang sudah saya bagi. Kalau Ustadz Alaili sendiri gimana Ustadz Alaili? Saran jenengan gimana Bu? Halo. Halo Ustadz, ya. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya juga terserah dari kesepakatan ustadz-ustadznya yang lain, mau pakai Yudhistira ya monggo, pakai Erlangga juga monggo, pakai Quadra juga.
Oh, jadi mengikuti suara terbanyak Bu ya. Ya, Oke. Oke. terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Selanjutnya di Guru Mapel. Di Guru Mapel ini saya lihat ini sudah bagus ya. Di Guru Mapel ini di Al-Islam sendiri sudah mengeluarkan buku sendiri, kemudian di TIK juga mengeluarkan buku sendiri, di buku bahasa Inggris juga dulu juga pernah mengeluarkan buku sendiri. Makanya kita tetap dengarkan suara dari guru-guru mapel masing-masing. Di kelas 6 Ustaz Jufri nggak ada ya Ustaz Jufri ya. Bahasa Inggris. Maskan. Oke. Ustaz Maskan dulu. Apa sih dilihat telon? Ustaz Maskan. Hilang. Ustaz Maskan mana? Ustaz Maskan. Maskan. Oh, nggak ada Ustaz Maskan. Di Ustaz Maskan nggak ada. Apa? Mas Ber. Bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Bahasa Jawa, Pak Bayu. Oh iya, Pak. Bahasa Jawa ya. Oke. Di bahasa Jawa itu, monggo Miss Wiwit. Waalaikumsalam. Kedengaran ya Ustaz ya? Dengar Ustaz ya. Oke. Masya Allah. Monggo Miss. Selain apa materinya? Halo kedengaran nggak? Ya, dengar Ustaz. Ya, dengar Miss. Ya, kalau bahasa Inggris saya tetap joyful yang kuadra karena apa ya, materinya juga simple, cara ininya anak-anak kan lagian bahasa Inggrisnya cuma 1 jam, jadi kalau semua terlalu banyak materi juga takutnya nanti anak-anak nggak bisa, jadi kuadra itu kan simple, kalaupun ada kelebihan waktu nanti kan saya bisa kasih LKS Ustaz. Jadi untuk bahasa Inggris saya joyful kuadra. Joyful atau kuadra ya, oke. Matur nuwun Miss. Terus ada lagi yang ya, oke. Selanjutnya yang bahasa Jawa ini saya buka semuanya ya. Bahasa Jawa kemarin dulu Ustaz, boleh. Iya, monggo Ustaz Lin. Ya. Ya. Untuk bahasa Jawa yang tahun kemarin kan menggunakan kalau ini menurut saya bagusnya bahasa Jawa itu kita buat modul sendiri. Halo. Ya, Bulin. Halo, Bulin. Mati itu Pak mic-nya. Ya, halo, dengar. Ya, halo. Ulangi lagi, Bulin. Halo, ulangi lagi, Bulin. Halo. Iya, Bulin. Monggo, Bulin. Silakan, Bulin. Halo. Dengar Bulin yang keras, Bulin. Dengar, Pak. Ya, dengar. Ya, Bulin. Lanjut, Bulin. Ya. Oke, sudah. Berisik, Pak.
Ya, tak matikan semuanya. Dengar. Ya, ya, untuk bahasa Inggris, kalau Miki sampean sama nyalakan Bulin. ya, sudah. Halo Pak ya. Sudah, Ya, Pak. lanjut. Jelas Bulin. Ayo lanjut. Monggo Bulin, silakan Bulin suaranya. Sudah jelas? Jelas. Jelas. Jelas Bulin, monggo. Oke. Kalau saya untuk bahasa Jawa, kalau bisa kita buat sendiri, Pak. Ya, karena saya lihat materinya bahasa Jawa itu kan tidak terlalu banyak. Terus kalau buku paket itu materinya selain materinya itu banyak, kemudian bahasanya juga anak-anak susah untuk dimengerti. Jadi kalau bisa kita buat sendiri sesuai dengan KD yang sudah ada. Halo? Ya, halo. Ya, saran rekom sampean membuat sendiri ya, bahasa Jawa Bulin ya. Ya. Oke, terima kasih Ya. Bulin. Oke. Mungkin untuk yang kelas lain mau nggak? Kalau rencananya saya kelas 6 mau saya bikinkan modul sendiri aja untuk bahasa Jawa. Oh, nggih, monggo. Oke, ditanggapi kelas yang lainnya monggo langsung aja yang untuk bahasa Jawa. Halo, Ustaz dan Ustazah yang bahasa Jawa mungkin. Mulai dari kelas 5. Mungkin ada yang nanggapi bahasa Jawa kelas 5. Danila tak Pak? Nggih, monggo Bu. Kalau saya Pak bahasa Jawa itu pakai Yudhistira karena di Yudhistira itu materinya insya Allah bisa kita modifikasi. Kalau itu terlalu sulit ya nggak usah diterapkan ke